Selamat datang di channel kami. Kami hadir untuk Anda di Zona TV News Channel Portal Berita Zona Dinamika News.com. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan ID Tunong mengadakan SLIPDMIP tahap II di Desa Seunebuk Jalan Kecamatan ID Tunong Kabupaten Aceh Timur dan melakukan pelatihan penyegaran penyuluh Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project, IPDMIP. Pelatihan ini adalah bentuk integrasi partisipasi pertanian yang melibatkan penyuluh pertanian ID Tunong, sosialisasi pelatihan kelompok tani yang bekerja sama dengan kelompok tani dan semua pihak yang terkait baik di dalam dan sekitar daerah irigasi untuk mendukung program swasembada pangan berkelanjutan. Dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional, sumber daya air, mengemban tugas terkait irigasi. Dalam peraturan pemerintah juga berkewajiban mencapai target rencana kegiatan pemerintah, RKP, yaitu membangun. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah membutuhkan dana yang besar baik SDA dengan bantuan dana hibah dari ADB telah menyusun program IPDMIP dengan fokus pada peningkatan produktivitas pertanian beririgasi meliputi sekitar Kabupaten Aceh Timur. Program ini diharapkan akan mulai dilaksanakan pada tahun 2019 yang lalu hingga 2020 ini, dan diharapkan melalui kegiatan IPDMIP bisa memberikan manfaat pada peningkatan nilai dan keberlanjutan irigasi pertanian sehingga mencapai sasaran, yaitu peningkatan ketahanan pangan dan pendapatan masyarakat perdesaan di Kecamatan ID Tunong, ungkap Muhsin. Sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi para penyuluh pertanian dan petugas lapangan lokasi irigasi, perlu dibekali dengan pelatihan penyegaran bagi penyuluh di lapangan. Kelompok tani di Kecamatan ID Tunong akan dilatih dikembali agar program IPDMIP dapat berjalan dengan baik sebagai langkah tepat dan cepat untuk mendukung program swasembada pangan berkelanjutan. Simak liputan Syaiful dari Zona TV News Portal Berita Online Zona Dinamika News.com dari Aceh Timur. Dalam programnya na GB materi, na GUB materi 12 boh materi. Mulai dari pengenyan yang menyangkut dengan budidaya madu ni. Mulai dari pula sampai panen. Yang 12 boh materi. Yang perlu ni tepu. Ini program pemerintahnya na pemeriksaan. Artinya kita nyut 12 ke pertemuan. Yang 12 ke pertemuannya harus ingat tapi jadinya dah pegang je terjadi kadang na pemeriksaan. Walaupun yang kada pegang bunuh kata cok foto babine belang ini menyelum pakat dua waran babine belang ini tadu ada pegang habangnya nyo pihak AC tang ngon dikap dipacang ngon ditarik uro nyo susah sih. Jadi hanya masalah tak sesuaikan menteng dokumen cok ini tak pegang apa ini. Tuan, ada 3 modul yang akan disampaikan. Jadi untuk sementara waktu ini, yang pertama dulu kita menyampaikan tentang sesi pembenihan. Harus mengenal dulu benih yang bersertifikat. Baik. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, pertama-tama puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari menjelang siang ini telah diberikan kesempatan kita berkumpul di acara sekolah lapang IPDMIP ini. Yang saya hormati Bapak Kepala BPP ID Tunong, dan yang saya hormati kepada ketua kelompok, pengurus kelompok, dan yang teristimewa sekali seluruh anggota kelompok yang telah berhadir di tempat yang berbahagia ini. Baik,
Saya ingin menanyakan dulu kepada bapak-bapak semua, kira-kira bapak menggunakan benih apa di sini, Pak? Apakah itu hibrida, benih unggul ataupun benih lokal? Unggul, benih unggul. Jadi benih unggul, benih yang namanya benih lokal, hibrida ada pakai Pak? Ada. Hibrida lagi sembada. Jadi Pak kan, Ilung yang Nunuk sampaikannya mengenai benih, klarifikasi benih, benihnya kena Pak istilah label daripada dalam kemasan benih kadang-kadang. Jadi ini na kuning, na putih, na biru, na merah. Oh sorry, ungu. Nah salah. Pohon kuning, yang kedua putih, yang kedua ungu, yang keput biru. Yang sering beredar bak kitanya, yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Buat langkah yang pertama, marilah kita sama-sama mengucapkan puji beserta syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada pagi hari ini kita telah dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka kita melaksanakan acara sekolah lapang yang tahap kedua untuk tahun 2020. SL epidemi untuk yang 2020. Dalam hal ini seperti yang SL epidemi yang pertama kita sudah laksanakan tahun 2019. Insya Allah untuk Aceh Timur mendapat nomor yang baik. Karena emang SL epidemi ini kebanyakan kabupaten tidak mau mengambil, mungkin karena seperti ini kegiatan sangat rumit. Sedangkan dana yang didukung oleh dana yang sangat, kalau menurut kita cukup minim. Makanya kalau untuk Aceh mungkin paling ada entah 2 kabupaten yang ada seperti ini mengambil epidemi. Seharusnya epidemi ini kalau anggaran utama ini kan bantuan dari Bank Dunia, di IFD ini dari luar. Seharusnya kalau bantuannya dari luar ada 800 juta, ada dukungan 10% dari pemerintah setempat. Tapi dalam hal ini pemerintah kita kebetulan tidak ada anggaran untuk mendukung hal ini. Makanya anggarannya sangat minim. Tapi alhamdulillah kita di Aceh Timur sukses melaksanakannya. Biarpun ada di sana sini ada kekurangan. Maka dalam hal ini kami sebagai Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Itunong, yang mana dalam hal ini kita bisa melaksanakannya tiga kali sekolah lapang, di mana yang titik sekolahnya di wilayah kerja Kedai Kemuning, Senebuk Jalan dan Bantayan Barat. Untuk ini yang Senebuk Jalan, untuk yang kedua ini alhamdulillah sudah kita laksanakan untuk pertemuan yang ke-7 kali. Dan untuk selanjutnya mungkin kalau memang dinas sudah menyerahkan anggaran, kita akan lanjutkan untuk yang selanjutnya. Karena pertemuan ini tetap kita laksanakan sampai 12 kali. Alhamdulillah untuk 7 kali kita sudah laksanakan. Selanjutnya kalau masalah materi-materi nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan kami yang penyuluh. Kebetulan ini ada penyuluh kita di BP Tunong yang pindahan rem baru dari Ranto Panjang, menggantikan Pak Najal Fakri yang sudah menjadi Kepala BP Dirayut. Selanjutnya kita juga harus mengetahui program pemerintah ke depan, yang mana
untuk kita mendapatkan pupuk yang bersubsidi, kita harus membuat kartu tani. Dalam mendapatkan kartu tani, kita harus mendapatkan semua kelompok masuk ke data Simultan. Untuk mendapat data Simultan, kita harus memberikan data yang sebenarnya, di mana datanya kami mungkin sudah cukup lama, karena memang mungkin diminta sangat sedikit agak rumit, karena minta kakak anggota kelompok tani dan KTP. Tapi alhamdulillah ada sebagian anggota kelompok, menurut rekan-rekan yang sudah masuk ke Simultan sekitar 800 orang. Yang seharusnya kita ini di Tunong punya anggota kelompok, karena kelompok kita 60 berapa Mas ya? 68, kita kalikan minimal 25 kan 1.600, berarti baru 50% kita yang masuk ke data Simultan. Kami juga mungkin tidak bosan-bosannya menghimbau kepada ketua kelompok, di mana untuk mengisi data Simultan ini tolong diusahakanlah kakaknya, karena di situ semua ditanya di kakak, nama orang tua, ibu, tempat tanggal, pokoknya data di kakak semua diisi ke Simultan. Kalau nggak ada data seperti itu, pas dimasukin nama yang admin Simultan nggak masuk dia, karena sekarang kan model-model online, karena datanya mungkin orang ini connect dengan catatan sipil, maka kalau datanya kurang nggak masuk. Maka kami himbau, mungkin kadang agak berat, tapi jangan kami nggak ada tujuan yang lain. Kami minta kakak bukan tujuan ada masalah, kami juga tujuan untuk ini aja. Karena ke depan kalau kita nggak punya kartu tani, bukan nggak ada pupuk ada, tapi yang pupuk subsidi kita nggak dapat. Itu aja kuncinya. Mungkin pemerintah membuat hal seperti itu untuk memang mengeliminir, jangan pupuk ini yang subsidi dapat untuk keluar, orang lain yang manfaat. Dan tujuan pemerintah subsidi kan cukup banyak subsidi, ratusan miliar yang masalah pupuk, tapi yang manfaatkan mungkin karena sistemnya seperti sekarang ini kan kita udah ditebus, tapi di kios nggak ada. Nah itu yang ini namanya nggak seperti dulu. Kalau dulu seingat saya kita punya KUD sekata, KUD bisa nebus pupuk. Kalau sekarang nggak boleh lagi, karena harus memang ada kontraktornya. Namanya kontraktor kan udah berbisnis, bisnisnya mah harus jadi keuntungan. Tapi itulah yang hak kita yang subsidi ini orang memanfaatkan dengan keuntungan yang besar. Maka dalam hal ini mungkin selama ini kami ada juga kelompok yang belum kasih satu orang pun yang data kakaknya. Jadi kalau memang nggak ada data nggak bisa dimasukkan. Ada anggota kami admin tuh, dia khususnya tugasnya memang mengupload untuk Simultan lengkap semua. Mungkin kalau untuk yang program ini harus kita sahuti, karena memang kalau daerah Sumatera memang belum semua, tapi sudah ada, orang itu sudah jalan. Orang berhubungan nanti dengan BRI. Kalau kita punya kartu tani, tidak ada istilah, kalau harus ada yang mau itu, nggak boleh dikasih ke orang lain.